Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan dia ini dicerai ya, atau bercerai ya, tanpa alasan yang jelas ya. Ya enggak mungkin lah kamu bercerai tanpa alasan, itu enggak mungkin ya, pasti ada alasan. Kan di dalam gugatan itu kan pasti ada alasan. Orang mengajukan gugatan cerai itu ada alasan. Tidak mungkin kamu tidak tahu alasannya. Ya, ketika kamu sidang itu kan ada alasan mengajukan gugatan cerai, tidak dinafkahi, ya. Atau suami penjudi, pemabuk, pezina misalnya, selingkuh misalkan, itu pasti ada alasan. Tidak mungkin tidak ada alasan. Nah, tinggal Anda ambil sisi positifnya gitu ya. Ya, apa latar belakang pasangan Anda itu menceraikan Anda, atau Anda yang menceraikan ya. Ya. Atau mungkin masalah ekonomi misalnya. Kamu diceraikan pasanganmu karena masalah ekonomi gitu ya. Tapi ya jarang lah ya. Kalau orang itu katakanlah cinta ya. Kalau orang itu katakanlah cinta, walaupun katakanlah ekonominya berantakan ya, tetap masih sanggup bertahan ya. Kadang ekonomi itu dijadikan sebuah alasan ya, padahal alasan intinya bukan itu. Bisa jadi selingkuh ya. Ini kebanyakan seperti itu lah. Terlepas dari alasan-alasan tadi ya, teman-teman Jumat Wage, ketika kamu sudah bisa dengan pasanganmu, yang perlu kamu lakukan adalah cintai dirimu sendiri. Ya, kamu cintai dirimu sendiri. Kamu harus bahagia ya. Jadi pancing energimu ya, pancing emosimu ya. Misalnya kamu ditinggalkan ya, oleh wanita misalkan, ya kamu harus berpikir seperti ini. Oh, saya harus bisa mendapat yang lebih baik gitu. Ya, dari segalanya gitu ya. Tidak hanya wajahnya, ya kelakuannya, hartanya, pokoknya secara totalitas gitu. Jadi seperti itu. Tapi juga harus diimbangi ya. Harus diimbangi dengan kemampuan Anda. Artinya apa? Anda pun juga harus kaya. Anda harus sukses, baik lahir maupun batin. Anda harus berubah. Saya harus berubah. Saya harus kaya. Saya harus berhasil. Nah, itu adalah bentuk atau wujud ya, kita itu mencintai diri sendiri. Ya. Kalau memang benar-benar kamu tidak salah ya, terus dicerai sama pasanganmu ya, dengan alasan katakanlah pertengkaran yang terus-menerus ya, tapi pada dasarnya kamu tahu dia itu selingkuh ya. Ya, maka karma itu tidak akan lama gitu ya. Karma itu pasti berjalan. Jadi hibur dirimu ya. Hibur dirimu sehingga dirimu ini termotivasi gitu. Ya. Atau lampiaskan gitu ya. Ya, cara melampiaskan ya saya harus sukses gitu. Bukan melampiaskan kepada hal-hal yang sifatnya negatif gitu. Ya. Kamu dicerai pasanganmu ya, karena pasanganmu selingkuh ya. Dan itu pun mendadak. Biasanya kalau cerai-cerai mendadak itu ya itu tadi, orang ketiga selingkuh. Dia sudah punya cadangan sebelum menggugat cerai Anda. Ya, yang perlu kamu lakukan adalah lepaskan. Ya, itu tanda bahwasanya Tuhan itu sayang dengan Anda. Tuhan itu cinta dengan Anda. Ya, jadi kamu dibebaskan ya dari pasanganmu yang busuk. Gitu. Nah, jadi caranya seperti itu. Jadi kita ini selalu berpikir positif. Jangan berburuk sangka pada Tuhan. Kita selalu berpikir positif. Bahwasanya Tuhan memberikan semua ini kepada diriku supaya saya bisa mendapatkan pelajaran, supaya saya bisa bahagia yang sebenarnya, bukan bahagia drama gitu ya. Ya. Jadi seperti itu. Selalu ambil positif. Setiap masalah apapun ambil sisi positifnya kalau kamu mau bangkit ya. Ketika kamu bisa berpikir seperti itu, maka saya yakin
masalah seberat apapun, sesulit apapun, pasti kamu bisa lewati, ya. Pasti kamu bisa lalui gitu. Jadi tidak stres, tidak sedih, tidak depresi gitu. Ya, biasa saja gitu ya. Karena bagaimanapun juga itu adalah bagian dari perjalanan hidup Anda. Ya, ibarat kamu itu mau merasakan kebahagiaan, ya kamu harus susah dulu. Tidak ada orang katakanlah bisa merasakan bahagia kalau orang itu tidak pernah menderita. Tidak ada ceritanya. Dengan kita tidak bahagia, kita akan mampu merasakan, oh bahagia itu seperti ini, oh menderita itu seperti ini gitu. Ya, paham ya teman-teman Jumat Wage? Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu ditinggal pasanganmu? Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Ya, sudah kamu lari ke Tuhan. Ya, mulailah puasa, mulailah berzikir. Ya, sadari bahwasanya hidup ini ya mampir mumbi. Ya, sadari bahwasanya hidup ini ya tidak serta merta ya hanya memuaskan nafsu syahwat saja gitu ya. Ya, ya pada dasarnya hidup ini adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Ya, kalau kamu katakanlah punya pasanganmu pergi selingkuh, menceraikan kamu, sudah biarkan. Berarti muamalahmu dengan wanita, ya, ibadahmu ya melalui jalur pernikahan ya, sampai di situ. Ya, tapi masih ada jalur muamalah amal kholik, ibadah kepada Tuhan. Yo ibadahmu, misalnya kamu muslim, yo sholatmu, ya posomu, tirakanmu, itu jos no. Itu nanti hilang dengan sendirinya. Kamu tidak bisa hilang itu karena kemerungsung, ya, terlalu terobsesi, terlalu membayangkan, terlalu mendramatisir. Ya, Jumat Wage itu senangnya mendramatisir, membesar-besarkan. Ya, itu kelemahannya. Demikian, semoga bermanfaat ya. Silakan teman-teman Jumat Wage, kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.